anak-anak, kali ini kita akan bahas mengenai isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai alinea yang pertama, terdapat kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pada alinea pertama terdapat makna bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu juga terkandung makna subjektif. Makna subjektif ini adalah bahwa bangsa Indonesia harus memiliki partisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kemudian, pada alinea kedua, terdapat kalimat dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea kedua, terdapat makna bahwa perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Nah, di sini kita dapat melihat gambar mengenai Soekarno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, momentum yang telah kini sudah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, namun harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat. Kemudian di alinea keempat terdapat kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam alinea ketiga terdapat makna motivasi spiritual yang luhur karena suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Nah, yang kedua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa karena berkat ridhonya atau misalnya berkat kehendak Tuhan, maka bangsa Indonesia berhasil dalam mencapai perjuangan kemerdekaannya. Kemudian di alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada alinea keempat terdapat makna bahwa susunan dan bentuk negara Indonesia merupakan Republik Kesatuan. Kemudian, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, anak-anak, silakan kalian hafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ibu akan tes secara lisan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.